Halo semuanya, balik lagi di cerita sang CEO. Bayangin deh, gimana rasanya ketika semua kerja kerasmu selama bertahun-tahun langsung dihancurkan hanya karena bosmu terpesona sama tim baru yang katanya lebih hebat. Kisah ini tentang Bima, kepala IT yang sudah membangun infrastruktur perusahaan dari nol. Bima itu tipe yang kerja diam-diam, hasilnya ngomong sendiri. Tapi sayangnya, perusahaannya baru saja kedatangan CEO baru, Pak Arya. Dan Pak Arya ini tipikal orang yang suka yang bling-bling, yang mahal, dan yang paling baru. Suatu pagi, Pak Arya mengumpulkan semua karyawan. Bukan untuk memberi apresiasi, tapi untuk pamer. Gini nih, drama baru dimulai. Tim A, kalian tahu kan, sudah bertahun-tahun kita jalan di tempat. Infrastruktur kita ketinggalan zaman, sindir Pak Arya sambil menunjuk ke arah Bima. Lalu, ia menggeser pandangannya ke sekelompok anak muda berpakaian serba hitam yang terlihat sangat percaya diri. Itu tim X, tim yang baru direkrut Pak Arya. Kenalkan, ini tim X. Mereka dibayar mahal. Mereka menjamin kecepatan 500% lebih tinggi dari sistem lama kita. Tim baruku lebih hebat darimu. Ejek Pak Arya lantang. Bima mencoba membela diri. Tapi Pak, sistem yang sekarang stabil dan sudah melalui uji coba beban selama 5 tahun. Belum selesai, Pak Arya memotong. Stabilitas, saya butuh inovasi Bima. Stabilitas itu alasan orang mediocre menolak perubahan. Kata-kata itu menusuk, membuat wajah Bima merah padam. Akhirnya, Bima dan timnya dipensiunkan sementara. Tugas mereka hanya memantau. Tim X mengambil alih semua proyek besar. Proyek terbesar mereka adalah The Quantum Leap, migrasi data seluruh klien ke server baru yang katanya canggih banget dan super cepat. Bima hanya bisa melihat dari jauh. Ia tahu, teknologi secepat itu pasti punya titik lemah. Terlalu banyak komponen baru, terlalu sedikit pengujian lapangan. Pak Arya terus mendesak peluncuran. Tanggalnya sudah ditetapkan, 2 minggu lagi. Hari itu, klien paling penting perusahaan akan hadir. Dalam hatinya, Bima sudah menduga. Dia tahu Pak Arya memangkas anggaran untuk cadangan. Semua uang dihabiskan untuk tampilan luar. Sambil memantau, Bima kembali ke ruang server lama. Dia teringat, ada satu komponen tua yang dia pasang bertahun-tahun lalu. Sebuah sistem cadangan murni analog. Sistem itu didesain untuk satu hal, mengambil alih kendali penuh saat sistem digital utama mati total. Itu adalah tombol mati miliknya. Hanya Bima yang tahu letak tombol ini. Selama migrasi data ke sistem baru, Pak Arya dan tim X tidak menyadari kalau Bima masih menyambungkan sedikit koneksi ke sistem lamanya. Bayangin deh, ini adalah sebuah asuransi darurat. Kalau digital gagal, mekanik yang ambil alih. Itu filosofi Bima. Sederhana, tapi efektif. Malam-malam, Bima dan Dewi, anggota timnya yang paling setia, diam-diam memastikan jalur cadangan itu masih berfungsi. Tidak ada yang boleh tahu. Dewi berbisik. Kalau sampai terjadi apa-apa, kenapa kita yang harus repot-repot menyelamatkan mereka? Bima tersenyum tipis. Ini bukan tentang mereka, Wi. Ini tentang reputasi yang kita bangun bertahun-tahun. Kita harus memastikan semua data klien aman, bagaimanapun caranya. Hari peluncuran tiba. Atmosfernya tegang. Ruang rapat dipenuhi klien-klien penting, direktur, dan tentu saja Pak Arya yang sudah siap membusungkan dada. Tim X dengan kaos serba hitam dan gestur sok keren memulai presentasi. Mereka memamerkan kecepatan super dari sistem baru mereka. Pak Arya melirik Bima yang duduk di sudut ruangan. Ia menyeringai. Jelas banget dia menikmati kemenangan ini. Sampai pada sesi stress test. Ini momen krusial, di mana mereka harus memverifikasi stabilitas sistem di bawah beban kerja maksimal. Tim X mengklik tombol start. Semua mata tertuju pada layar utama. Awalnya semua berjalan mulus. Kecepatan transfernya gila. Pak Arya bertepuk tangan heboh. Lihat, ini
Pak Arya bertepuk tangan heboh. Lihat, inilah teknologi abad 21. Tim lama kita hanya bisa mimpi. Tapi ya namanya juga teknologi baru, ada aja dramanya. Tiba-tiba lampu indikator mulai berkedip aneh. Ada penundaan yang tidak wajar. Salah satu anggota tim X mulai panik. Suhu server naik drastis. Ada anomali di database utama. Dalam hitungan detik, seluruh layar presentasi berubah menjadi hitam. Data penting yang sedang diakses hilang total. Kegagalan total. Suasana di ruangan langsung kacau. Klien-klien mulai berbisik panik, khawatir data mereka lenyap. Tim X mencoba merestart sistem, tapi percuma. Sistem baru itu crash total. Mereka tidak punya rencana B yang matang. Wajah Pak Arya yang tadinya congkak, sekarang pucat pasi. Bima, apa yang terjadi? Lakukan sesuatu. Teriaknya desperate. Bima, yang tadinya hanya mengamati, berdiri dengan tenang. Ia berjalan pelan menuju sudut ruangan yang gelap, tempat panel kontrol lama berada. Pak Arya bingung. Mau kemana kamu, Bima? Cepat perbaiki sistem utamanya. Bima tidak menjawab. Ia hanya menjangkau panel kontrol kecil yang ditutupi debu. Di sana, tombol merah itu menanti. Lalu, ia menekannya. Klik. Suara tombol mekanik yang sangat kontras dengan keheningan mendadak di ruangan. Detik berikutnya, layar utama yang tadinya hitam kembali menyala. Bukan dengan tampilan canggih tim X, tapi dengan antarmuka kuno yang stabil dan berfungsi penuh. Seluruh kantor pucat ketakutan, menyadari apa yang Bima lakukan. Bima telah mengalihkan seluruh beban kerja ke server cadangan miliknya yang tidak tersentuh selama proses migrasi. Sistem lama itu menyelamatkan hari. Seorang klien bertanya, apa yang terjadi barusan? Bima menjawab tenang, hanya mengaktifkan fitur stabilitas. Kadang, Pak, yang lama itu lebih teruji dan kuat dari yang baru dan cepat. Pak Arya benar-benar bungkam. Ejekannya, tim baruku lebih hebat darimu, kini berbalik menyerang dirinya sendiri. Ia gagal melihat nilai dari keandalan. Tim X dipecat pada hari itu juga. Bima tidak meminta promosi. Dia hanya meminta Pak Arya menghargai fondasi. Dan Pak Arya, untuk pertama kalinya, mengangguk patuh. Gini nih. Kadang di dunia kerja, yang paling berisik dan paling mahal belum tentu yang paling bisa diandalkan. Keandalan itu seperti tombol rahasia, tidak terlihat tapi krusial. Pelajaran buat kita semua. Jangan pernah meremehkan apa yang sudah terbukti stabil demi tampilan yang sekadar memukau. Kualitas sejati seringkali ada di belakang layar. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Kalau kalian jadi Bima, apakah kalian akan menekan tombol itu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di kisah sang CEO berikutnya.